Baik, Bapak Ibu terima kasih sebelumnya ya. Izin kami reminder kembali, Bapak Ibu harap mengikuti hingga acara berakhir karena kami akan memberikan giveaway bagi Bapak Ibu yang stay dan aktif di sesi kali ini berupa 3 free talent DNA kepada satu orang pemenang. Ya, jadi siap-siap ya Bapak Ibu nih yang aktif di sesi ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mengulas nih mengenai talent DNA pagi ini bersama Coach Arif. Assalamualaikum, Coach Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pagi, apa kabar apa nih, kabar Rizka? Coach? Alhamdulillah. Coach, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ari, Bapak dan Ibu semuanya. Ya, baik, Coach. Kalau kita lihat nih, Coach ya, pada kolom chat masih ada Hmm, beberapa di antaranya peserta yang baru pertama kali hadir nih, Coach, di ASMI hmm, About Your Talent DNA. Dan bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya ya, Coach ya. Nah, mungkin oleh karena itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ke Coach Arif ya, untuk membantu para peserta nih untuk memahami apa itu talent DNA. Boleh ya, Coach ya? boleh, boleh, silakan. Oke, siap. Nah, sebelumnya talent DNA itu apa sih, Coach? Oke. Eh, jadi saya izin sekalian share screen ya. Jadi eh, sebelum saya jelaskan tentang apa itu talent DNA, saya ingin berikan sebuah analogi. Di analoginya seperti ada 4 orang di Indonesia yang terkenal, yaitu Rudi Hartono, Rudi Hadiswarno, Rudi Khairuddin, dan Rudi Habibie. Jadi Rudi Hartono bulu tangkis, jago. Rudi Hadiswarno itu hairstylist. Rudi Khairuddin itu jago masak, Kak. Rudi Habibie itu buat pesawat terbang. Nah, sekarang bayangkan kalau Rudi Hartono jago bulu tangkis disuruh masak gitu. Atau kemudian Rudi Hadiswarno disuruh bikin pesawat terbang. Maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah ya semuanya stres gitu kan. Yang nyuruh juga stres, kemudian yang melakukannya tambah stres. Di talent DNA adalah sebuah metode untuk mengidentifikasi kecenderungan pola perilaku alami dan spontan, termasuk apa yang kita rasakan, pikirkan, dan yang kita lakukan, sehingga mempengaruhi cara kita merespon situasi dan mengambil sebuah keputusan. Di talent DNA ini sebuah metode yang diciptakan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Gitu, Rizka. Ya, baik. Terima kasih banyak, Coach Arif. Dan pertanyaan kedua nih, Coach. Lalu bagaimana ya, Coach, latar belakang talent DNA ini dirumuskan? Nah, ini menarik ini. Jadi, talent DNA itu dirumuskan, awalnya dirumuskan oleh Pak Ari dalam buku beliau ISQ Jilid 1 tahun 2000. Kemudian beliau menjelaskan mengenai konsep anggukan universal yang mengungkap algoritma of human technology. Kemudian beliau menjelaskan barometer suara hati sebagai metode untuk menemukan algoritma dalam diri setiap manusia. Kemudian konsep tersebut ditulis lagi oleh beliau, Dr. Ari, di ISQ Jilid 2, ISQ Power yang sebelah kanan. Nah, di tahun 2003, inilah sebuah spiritual artificial intelligence yang mempengaruhi bagaimana manusia merespon situasi dan mengambil keputusan. Setelah 23 tahun pengalaman dan pengamatan, konsep tersebut berevolusi dan dijadikan sebuah life tools yang dinamakan dengan talent DNA yang mengungkap algoritma dari diri kita yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa ke dalam 45 talenta. Sehingga setiap orang jadi tahu apa yang unik dari dirinya, apa yang unik dari orang lain. Gitu. Baik. Dan apa aja ya, Coach, untuk manfaat dari talent DNA ini? Ya, kalau kita mengetahui kita itu jagonya apa gitu ya, kita itu kekuatannya apa, kemudian setelah itu kita itu keunikannya apa, maka ya secara individual kita menjadi lebih tahu self aware. Jadi apa yang membuat kita stres, apa yang membuat kita happy, dan bayangkan kalau setiap hari kita bisa happy terus,
karena kita bekerja sesuai dengan talent DNA kita. Kemudian bisa juga untuk career planning bagi yang baru lulus kuliah, baru selesai SMA, mau menentukan bidang studi. Kemudian juga bagi family ya, otomatis ketika suami istri saling mengerti, memahami, maka itu menjadi lebih harmonis gitu. Suami istri, orang tua dan anak, kemudian kakak adik. Gitu. Beberapa waktu yang lalu kita juga bahas kembar tapi tak sama ternyata. Nah, tema kita kali ini juga ini masuk salah satunya, yaitu suami istri, bagaimana kemudian berkolaborasi. Kemudian juga untuk organisasi ya tentu saja kalau atasan tahu bawahannya seperti apa, ya akan lebih produktif. Bagaimana setiap atasan tahu gimana cara ngomong sama si A, gimana cara ngomong sama si B. Kemudian juga bagi Bapak dan Ibu, apabila yang di sini hadir dari korporasi, bisa juga untuk meningkatkan kompetensi. Jadi meningkatkan kompetensi individual development plan menggunakan talent DNA masing-masing. Kemudian satu lagi ya pastinya kekuatan sebuah tim ya. Jadi kekuatan atau keunikan seseorang digunakan untuk menutupi kelemahan orang lain. Begitu juga kelemahan diri kita ditutupi oleh kekuatan dari orang lain. Gitu. Jadi kolaborasinya otomatis ya akan lebih efektif, lebih efisien. Hasilnya pun akan lebih maksimal. Gitu Kak? Baik, siap. Terima kasih banyak, Coach. Dan pertanyaan terakhir nih, Coach. Apa sih yang dimaksud dengan DNA ini, Coach? Apakah kepanjangan kah atau tes darah atau apa ya, Coach? Oke, Dokter Ari membuat atau mengelompokkan 45 talent itu ke dalam tiga tipe. Jadi tipe pertama adalah tipe drive, yaitu tipe drive yang berwarna biru. Yang berwarna biru di dalam hasil laporan itu menggambarkan bagaimana kita maju ke depan. Jadi talenta yang berwarna biru menggambarkan motivasi atau dorongan yang membuat kita meraih sesuatu, mendapatkan sesuatu, moving forward. Kemudian dorongan yang berwarna kuning adalah talenta yang berwarna kuning itu menggambarkan bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain, mempengaruhi orang lain. Nah, cara Bapak dan Ibu bersosialisasi itu biasanya digambarkan dengan talenta yang berwarna kuning. Kemudian yang terakhir yaitu talent DNA yang berwarna merah. Ini menggambarkan bagaimana kita action, bagaimana kita mewujudkan sesuatu, bagaimana kita berpikir, menganalisa, kemudian mengeksekusi. Nah, biasanya digambarkan dengan talenta yang berwarna merah. Jadi kita bisa tahu kita itu dominan biru, kuning, atau merah. Sehingga natural behavior kita itu termasuk yang mana, gitu kan? Baik, terima kasih banyak Coach Arif atas penjelasannya. Insya Allah setelah mendengarkan penjelasan mengenai talent DNA, maka lebih bermanfaat untuk sesi kita pagi ini ya Bapak Ibu semuanya. Ya, baik Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya nih bersama talenta Coach Arif dan bintang tamu yang sudah hadir yaitu Coach Falas dan Coach Yun. Ya, Coach Falas di sini adalah sebagai trainer lisensi dari Dr. Ari Ginanjar Agustian. Beliau juga seorang 3.0 coach dan hipnoterapis. Dan Coach Yun adalah seorang presiden IHOP, ISQ 3.0 coach dan hipnoterapis di Klinik Ahana, tim ISQ Sumsel. Beliau juga sebagai trainer parenting dan tentunya beliau adalah istri dari seorang trainer yaitu Coach Falas. Ya, saya akan membacakan terlebih dahulu untuk 10 top talent dan 5 bottom talent nih dari Coach Falas dan Coach Yun. Yaitu boleh dibantu Coach Arif? Ya, baik Bapak Ibu, untuk 10 top talent dari Coach Falas adalah beliau seorang yang intuitif, kolektor, kontekstual, signifikan, kontemplatif, harmoni, inovatif, sociable, generous, dan forgiving. Dan 5 bottom talentnya dari Coach Falas adalah advisor, otoratif, personalizer, courageous, dan perfectionist. Dan untuk 10 top talent Coach Falas, Coach Yun adalah beliau seorang yang intuitif, troubleshooter, goal getter, advisor, artikulatif, inisiator, energizer, convincing,
self-confident, dan sociable. Dan 5 bottom dari Coach Yun adalah kolektor, vigorous, developer, generous, dan genuine. Dan metafora yang digambarkan dari Coach Falas dan Coach Yun adalah sebagai bulan dan matahari. Ya, selama 30 menit ke depan kita akan membahas nih Bapak Ibu bagaimana ya kombinasi top dan bottom talent di antara keduanya. Spiritual artificial intelligence yang mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu top talent atau full 45, silahkan sambil dipelajari ya Bapak Ibu dan disimak sekiranya talenta Bapak Ibu pun bisa menjadi tergambar nih pada bintang tamu kita kali ini. Ya, dan izin kita reminder kembali ya, Bapak Ibu harap mengikuti hingga acara berakhir karena kita ada giveaway untuk Bapak Ibu yang aktif dan stay selama di sesi kita kali ini. Berupa apa? Berupa 3 free talent DNA kepada 1 orang pemenang. Let's find your light and shine. Silakan Coach Arif. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Assalamualaikum Coach Falas. Assalamualaikum Coach Yuyun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syarif. Wah, Coach Falas, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Coach Arif. Alhamdulillah. Coach Yuyun sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini kita eh, membahas, kalau saya metaforakan itu seperti matahari dan rembulan gitu. Jadi matahari yang selalu menyinari dengan terang, kemudian rembulan yang menyejukkan dan melembutkan. Wah. Oke, Coach Falas, Coach Yun. Ini di ISQ sudah berapa lama ya, Coach Falas ya? Saya udah mau 17 tahun, Coach. Udah 17 tahun nih. Udah 17 tahun ya? Jadi sekitar tahun 2006. Iya, 2006, betul. 2006. Kemudian 2006 waktu September itu nih. masuk ke ISQ sudah nikah belum? Belum, Belum. belum. Ah. Jadi eh, ketemu sama Coach Yuyunnya pas di ISQ ya? Pas di ISQ tuh, betul, Coach Arif. Saya mengenal Ah, Rizky tahun 2007 2007. dan ketemu 2007. jodoh di sana. Hai. Alhamdulillah. Jadi Allah berikan ini ya. Allah berikan tempat yang nyaman untuk berjuang dan kemudian Allah datangkan pendampingnya. Amin, Alhamdulillah. Luar biasa. Sekarang pegang di Sumbaksel. Ditempatkan, ditugaskan oleh Pak Ari di Sumbaksel sebagai trainer dan juga Betul. bersama dengan keluarga Coach Falas. Oke, Coach Falas, Coach Yuyun. Ini kan kalau dilihat dari eh, talent DNA-nya gitu ya. Kan kita sekarang namanya suami istri gitu ya. Ah, Sebagai partner. Wow. Dan ini kan di sini ada, walaupun sama-sama kuning, tapi drive-nya kan beda. iya, betul. Drive-nya kan beda gitu ya. Di sini ada goal getter, self confident, kemudian pada saat yang sama ada harmony forgiving dan sebagainya. Nah, saya mau tanya dulu nih, biasanya yang saling menggemaskan itu, yang buat gemes antara satu sama yang lain itu kayak gimana sih biasanya? Coach Falas, Coach Yun. Eh, dari Coach Yun dulu mungkin yang gemes terhadap saya. Mungkin kami juga di chat siapa yang matahari, siapa yang rembulan. Hai, Silakan silakan dulu. tebak kira-kira siapa yang matahari, siapa yang rembulan. Oke, silakan Coach Yun. Iya, jadi kalau saya itu Coach Arif ya yang sering bikin gitu tuh biasanya kalau Coach Palas itu lama gitu ya untuk ambil keputusan gitu ya. Beli baju aja gitu ya bisa ngabisin waktu sekian lama gitu. Kalau saya kan satset 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 gitu ya. Kalau ini lama gitu sudah saya bujukin. Udah lah Bi, nanti sampai rumah juga jadi paling yang terbagus. Enggak, dia tetap harus apa Bi? Dia kalau makanya dia kalau kalau apa saya ajak beli baju tuh udah apa 1 hour later masih milih gitu. Dia kesel banget gitu tuh. Oke, oke, ini menarik nih. Jadi ketika beli baju itu eh, 1 jam itu masih milih ya, Coach Falas ya. Betul. Sedangkan Coach Yuyun, apa perasaannya waktu itu? Ketika milihnya lama itu. Kesel ya,
kesel terus lama Pengennya banget. kayak gimana pengennya? Pengennya cepet, masih banyak hal lain yang perlu dikerjakan gitu, Coach. Oke. Sekarang mari kita lihat. Kenapa Coach Yuyun kemudian pengennya cepet, kemudian satset satset. Nah, sekarang kalau yang ada di pikirannya Coach Falas gimana? Apa sih yang membuat kemudian 1 jam itu masih masih milih? Iya, saya kan eh saya jadi bayangin gitu kalau pakai baju ini, warna ini saya bayangin dulu. Nanti kalau di depan klien gitu, di depan orang kayak gimana gitu kan, pas atau tidak gitu kan, sampai dipikirin segitunya. Jadi kebayang dulu nanti Nah, gitu kan. bentuknya seperti apa gitu ya. Iya, ini Kelihatannya itu dengan bagaimana gitu. Eropa kira-kira baju ini matching dengan celana yang mana ya gitu. Jadi jadi tubuhnya itu atau fisiknya itu ada di mall gitu ya, di Iya. toko baju, tapi pikirannya ada di lemari di Iya, rumah gitu ya. di lemari rumah betul. Iya, betul Matias. Jadi kalau kita lihat di sini, gitu kan, eh, ketika milih baju, maka eh, Coach Yuyun itu cenderung untuk ini nih, ada inisiator, kemudian ada goal getter, sehingga kemudian maunya udah sih cepet pilih aja gitu loh. Pilih aja yang mana juga insya Allah nanti sama yang di rumah pasti pas-pas aja. Itu kan intuitifnya kerja. Jadi goal getter, inisiator, udah ambil aja. Nanti di rumah juga pasti pas sama yang mana kan. Iya betul. Sedangkan kemudian Coach Falas itu adalah dibayangkan dulu, kemudian nanti matching sama baju yang mana, kemudian setelah itu cocok apa enggak. Nah, betul tuh di chat sudah mulai ada tuh Mbak Tia sama Coach Denny. Jadi betul, itu signifikan yang dicampur dengan Kontemplatif. kontemplatif ya. Jadi bagaimana caranya agar kehadirannya itu berbeda dari yang lain. Kemudian betul Pak Ari, beruntung Coach Falas yang punya istri goal getter dan inisiator. Kalau nggak bisa setengah hari di mall Pak Ari. Jadi pikirannya itu ada di mall, di toko baju gitu ya. Tapi kemudian apa fisiknya itu tapi matching itu. Celana ini, jas ini, kemudian nanti gimana kalau pas ada acara apa itu nanti pakainya pakai baju apa gitu ya. Iya Oh, betul. itu kontemplatif, signifikan. Oke, good. Terima kasih. Nah, sekarang apa lagi nih yang buat biasanya tarik nafasnya itu sampai panjang kayak gitu tuh. Saya kali ya. Boleh, silakan Coach Walas. Kalau saya, nah karena Coach Yun ini dia satset-satset itu bukan hanya apa, bukan hanya inisiator, tapi juga dalam impiannya gitu. Jadi banyak impian itu banyak gitu. Mhm. Bahkan Mhm. eh, apa namanya Board. vision board saya aja dibikinin sama dia gitu. Ini gini 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 gini. Oke gitu kan. Nah kemudian dia ada impian baru tuh. Pokoknya nanti kita punya ruko gitu kan, punya ruko, kemudian nanti ada kantor ISQ-nya, ISQ Tours-nya, ada apa Klinik. consultingnya, ada kliniknya gitu kan. Nanti pokoknya 1 2 ruko deh, 2 ruko gitu kan. Ada butiknya gitu kan. Terus saya bilang, aduh, yang kemarin aja apa bisnis butik kita punya 3 toko aja udah nggak jalan lagi gitu kan. Kemudian juga bisnis apa kesehatan ya bisnis apa tuh suplemen juga nggak jalan. Udah deh, yang penting fokus dulu nih klinik dulu gitu. Jadi yang kadang suka berdebat gitu kan. Eh, apa yang buat gemesnya dengan ide-idenya Coach Yuyun itu? Tertekan. Iya, maksudnya belum belum sampai bagus, belum sampai apa, belum sampai mantap banget gitu ya. Banyak Tapi ide. udah banyak ini impian nih banyak gitu. Mau buka ini gitu kan. Sedangkan yang ini aja belum belum apa, belum belum sempurna banget gitu kan. Kayak gitu. Belum sempurna banget. Dan dulu juga pernah buka, tapi ternyata nggak jalan juga gitu ya. Ya udah buka gitu kan, udah keluar modal, ternyata ganti bisnis. Jadi bisnis Ternyata ganti suplemen. bisnis. Ganti bisnis suplemen. Sekarang mau buat hal yang sama juga.
Iya, iya gitu. Dan ntar dulu dah, ini dulu yang penting satu dulu dikerjain sampai bagus gitu, kayak gitu. Oke. Coach Yuyun, apa yang ada dalam pikirannya Coach Yuyun pada waktu itu? Saya tuh saya ngerasa banyak impian saya yang dipatahkan gitu ya. Belum-belum tuh udah di reminder lagi kegagalan-kegagalan sebelumnya gitu ya. Sementara saya ngoyo gitu ya. Enggak, ini bagus gini 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 gitu ya. Mungkin Coach Paras agak tertekan juga ya sama saya ya. Karena eh saya juga apa namanya cukup ini ya agak ngoyo ya kalau misalnya harus A, kita harus A gitu ya. Hmm, Terus hmm, saya hmm. berusaha untuk mempengaruhi gini loh, ini gitu. Kalau ini nih, kalau ini. Terus kalau dipatahkan capek deh gitu. Iya, Itu itu dalam dalam berumah tangga itu udah berapa kejadian seperti itu. Iya. iya betul. Ya, Oke, sekarang kita lihat bahwa Coach Yun tadi kan bilang bahwa wah pokoknya kalau udah ini tuh ini, kalau udah ini tuh ini, kemudian ide-idenya banyak. Nah, kira-kira boleh sambil di chat ditebak kira-kira talent apa yang sedang berbicara. Jadi kalau kita lihat kan ada intuitif, goal getter, kemudian self confidence-nya bekerja, kemudian setelah itu eh, convincing-nya bekerja gitu. Jadi eh, ketika punya ini, akhirnya berusaha untuk menjelaskan, berusaha untuk meyakinkan, berusaha untuk eh, dengan segala kepedeannya gitu kan. Pokoknya berhasil, pasti berhasil, insya Allah berhasil gitu kan. Tapi kalau kita lihat ya, kemudian eh, Coach Falas itu beliau punya ini kontekstual, kemudian kolektor, kemudian setelah itu adalah eh, forgiving gitu. Nah, hingga akhirnya apa? Ketika kemudian mulai banyak ide yang diceritakan, kemudian kolektornya eh, Coach Falas mulai bekerja. Dulu pernah, kontekstualnya juga mulai bekerja. Dulu pernah buat ini, dulu buat ini, tapi nggak berhasil. Lah kok sekarang mau buat lagi, gitu kan? Hmm. Sehingga ditambah dengan kontemplatif, sehingga kemudian ntar dulu, gitu kan? Nanti dulu, yang kemarin aja belum berhasil. Udahlah, fokus aja sekarang seperti apa. Gitu. Jadi memaafkan, tidak ada hard feeling, tidak mendendam, tapi tidak melupakan. Wah, jadi memaafkan tapi tidak melupakan gitu ya. Oke, betul. kalau ditanya sekarang sebel nggak, Coach Falas? Enggak, Enggak. Tapi enggak, bisa dilupain nggak? enggak. Iya kan? Tapi kalau kemudian sekarang nyesel nggak? Siap. Kesel nggak? Kesel nggak? Oh, Kesel. kesel dia. Kesel. Oke, jadi artinya apa? Bahwa bagaimana kalau kemudian suami istri nggak tahu dan saling tidak mengerti. Akhirnya apa yang dirasakan pada waktu itu, Coach Yuyun dan Coach Falas? Banyak salah paham ya, Coach. Mm-mm. Jadi nggak nyambung gitu ya. Saya maunya seperti apa, Coach Wallace maunya seperti apa. Jadi dan juga banyak berdebat. Dia banyak, jadi banyak debat gitu. Perlu waktu berapa lama untuk akhirnya saling memahami? Ya Wah, sebelum Thailandia ini ya lama gitu. Kita kan udah menikah 13 tahun ya kita. 13 tahun. Mm-mm. Lama banget gitu. Sebelum Thailandia ini ya memahami ini Mm-mm. makhluk yang Mm-mm. bernama Coach Yun pun memahami makhluk yang bernama Coach Falas gitu kan. Lama, Coach. Oke, jadi sangat penting ya, sangat penting untuk bagi suami istri untuk saling memahami.
Oke, sekarang kita lanjutkan. Coach Falas dan Coach Yuyun gitu ya. Eh, ada lagi nggak yang membuat gemes, kesel, atau satu dengan yang lainnya sebelum kita lanjutkan ke topik berikutnya? Oh, Abi apa? Yang buat kesel ini ya maksudnya kadang-kadang saya suka ngerem dia gitu kan. Hmm, Maksud, jangan terlalu banyak di apa jangan terlalu banyak punya banyak cita-cita, banyak impian tapi cuman selewat-selewat doang gitu kan, cuman hanya keinginan semata gitu. betul. Tapi nggak benar-benar dikerjain sampai detail, sampai beres, sampai bagus kayak gitu sih. Buat klinik, buat gimana buat klinik? Kita kan sekarang punya klinik itu tuh, ISQ Hmm. hipnoterapi gitu ya. Iya. Gimana Nah, gimana gimana? jadi kalau kalau sekarang karena udah mulai memahami talentnya, jadi ya buat klinik, oke. Jadi saya yang ngerjainnya, yang ngedesainnya, yang apa, menatanya gitu kan, sampai ada kita baru rekrut satu orang apa karyawan, Tim. ya dia kan developernya di bawah gitu kan. Jadi saya yang coba ini coba apa Mengelola. mengembangkan, mengelola karyawannya gitu. Oke oke oke. Jadi eh ide untuk buat kliniknya dari siapa? Ya dari ini istri. Saya. Dari Coach Yun ya. Kalau saya sih Tapi nggak begitu kepikiran tuh. kliniknya jalan, begitu kliniknya jalan, yang rapihin siapa? Oh, saya bikin apa bikin Profile. Google Google apa Google Map. Map-nya gitu kan. Kemudian saya buat apa medsosnya kayak gitu. Kemudian ide rekrut karyawannya siapa? Ini dia. Yang kemudian ngedidik dan kemudian membina karyawannya siapa? Saya bilang rekrut karyawan kok nggak dikembangin sih gitu. Di briefing gitu kan. Gitu ya kadang-kadang gemasnya gitu. Nih rekrut-rekrut aja tapi di briefing nggak pernah gitu kan. Ngerekrut tapi di briefing nggak pernah. Masya Allah ya, Masya Allah. Jadi kalau Pak Ari sampaikan ya, Masya Allah sempurna. Allah menciptakan pasangan berdasarkan talent DNA untuk saling mengisi. Sayangnya banyak orang tidak tahu talent DNA yang akhirnya cekcok lalu pisah Betul Pak gitu. Ari. Jadi Pak Ari. kebayang ya bahwa ternyata Allah itu menciptakan, menjodohkan antara suami dengan istri itu cocok gitu loh sebetulnya. Hmm. Jadi dipasangkan itu untuk memberikan menjadi rahmat untuk sekitarnya, menjadi manfaat untuk banyak orang. Tapi karena saling tidak tahu, maka yang terjadi ya jangankan memberi manfaat, bahkan urusan internal di dalam pun masalah gitu. Iya. Kemudian Encik Razif, alhamdulillah baru 13 tahun sudah tahu. Bayangkan kalau sudah 27 tahun baru tahu talent DNA. Ini kan kita ini Coach Arif, kita kan udah 5 tahun ini kan memang kantornya di rumah gitu kan, Mm-mm, klinik mm-mm. juga di rumah, udah gitu Iya, ngurus juga gitu kan. iya Jadi betul betul. banyak ya banyak yang di banyak step gitu kan, banyak apa banyak yang harus diurusin gitu kan. Nah, jadi itu kadang-kadang buka cekcok juga gitu kan, kalau Hmm. nggak saling memahami gitu. Udah mah kantor di rumah, klinik di rumah gitu kan. Iya. Udah gitu ngurus keluarga juga gitu kan. Keluarga juga sama-sama, ngurusin kantor sama-sama, Ngurus alumni, kucing. ngurusin alumni ISQ juga sama-sama, gitu kan? Hmm. Jadi kalau orang bekerja 8 jam aja di kantor, ada aja friksi ya. Atau sebaliknya, orang pulang kantor di rumah sisa waktunya juga ada aja friksi. Nah, kami 24 jam. Luar dua puluh biasa. empat jam berpartner sebagai suami istri, sebagai orang tua, sebagai bekerja di bidang yang sama begitu. Woi. Friksinya Luar. bener-bener Coach Arif kalau nggak paham ini emang yang disampaikan Coach Desi tuh, waduh bisa perang Bratayuda katanya tuh. Betul. Woi, bisa perang Bharatayuda sampai berapa episode itu? Nggak paham kata Coach Desi. Kebayang kalau nggak paham telan perang Bratayuda baik dilahirkan atau ditahan di dalam hati. Oh, ditahan di dalam hati. Eh, Oke, oke. Luar biasa. Ini menarik nih. Jadi, Coach Yuyun yang ngegaspol gitu ya. Coach Falas yang rempol gitu. Jadi gaspol sama rempol gitu. Matahari yang bersinar, bercahaya, tapi ada rembulan yang kemudian menyelimuti dengan kesejukan dan kedamaian. Terus sekarang ini menarik nih. Sebelum saya lanjutkan, Coach Yuyun kan ada goal getter, kemudian ada self confidence gitu, artikulatif, convincing gitu kan.
Sehingga kan orang-orang yang punya goal getter, self confident itu kan tambah artikulatif, itu kan bicaranya satset, kemudian setelah itu tegas, kemudian menjelaskan dan berusaha untuk meyakinkan. Nah, kemudian pada saat yang sama itu Coach Falas juga punya harmoni, orang yang menjaga perdamaian, kemudian forgiving, orang yang kemudian memaafkan, gitu kan, kemudian generous, yang suka membantu. Nah, itu kombinasinya gimana itu kombinasinya biasanya? Masya Allah. Coach Arif, kalau misalnya mungkin Coach Falas nggak punya talent tadi ya, apa Coach generous, forgiving, Generous, forgiving, harmoni. iya harmoni, itu mungkin saya di mata dia adalah nenek sihir mungkin ya, karena saya memang termasuk yang banyak nge-push ya. Heeh. Kalau Betul, betul. kalau misalnya Coach Arif tadi saya ada go getter, sementara Coach Falas Tambah nggak, inisiator, satu lagi. iya ada inisiator lagi ya. Coach Falas ini nggak ada goal getter ya, Coach ya. Mm-mm, Tapi mm-mm. Kodarullah tiap tahun sebagai apa partner di nasional itu selalu tiga besar kan ya, Coach ya. Ternyata kita tahu, ternyata kita tahu siapa yang ngepush gitu. Iya, kadang-kadang kalau di rumah gitu kan, kita lagi mikir gitu kan, lagi mikir nih mau ngapain gitu kan. Dia nanya gitu kan, kok nggak visit? Gitu. Kok nggak visit gitu kan? GP sudah berapa, Bi? Iya, jadi udah berapa nih? Aduh, kayak gitu tuh. Jadi kalau kalau nggak visit, jadi sekarang ini di sini ada Mbak Hesti gitu ya, yang apa direktur sales. Jadi kalau kalau Coach Falas nggak visit, itu ternyata sudah ada supporting system di rumah gitu ya, yang mengingatkan visit udah berapa gitu ya kan. Kemudian setelah itu targetnya yang sudah achieve berapa gitu. Iya, benar, benar, benar. Hingga kemudian akhirnya bukan kantor yang nyuruh visit, tapi istri di rumah yang nyuruh visit. Iya, Jadi eh, itu seperti katanya tadi, seperti kalau nggak ada harmoni dan forgiving itu seperti nenek sihir, galak, kemudian setelah itu baca banyak mantra gitu kan. Tapi karena Coach Falas itu punya harmoni, punya forgiving, akhirnya walaupun galak, tapi di matanya Coach Falas tetap istri yang paling dicintai dan disayangi. Wah, memang luar biasa ya Allah itu menciptakan gitu. Masya Allah. Hmm. Oke, eh Coach Yuyun, Coach Falas, apa yang paling disukai dari keduanya? Boleh siapa dulu? Coach Yuyun dulu atau Coach Falas? Apa yang Coach Yuyun sukai dari Coach Falas gitu ya? Apa yang Coach Falas sukai dari Coach Yuyun? Kalau saya, Masya Allah ya, ini saya semakin menyadari setelah asesmen talent ini ya, Coach. Jadi saya ternyata suami saya ini baik hati ya coach ya, masya Allah, pemaaf, terus suka bantu, Hmm, ada generousnya juga di top 10-nya gitu ya. Jadi ya saya ngerasa sebagai istri ini nggak kebablasan ya, nggak hmm, hmm, kebablasan gitu yang terlalu dominan dan lain-lain. Saya bisa ada kalanya saya jadi ngerem juga gitu ya, karena memang ada harmoni terus. Mungkin saya jadi nggak lancang ya sebagai istri kepada pasangan ya, karena memang ya suami saya baik hati, saya nggak mungkin juga ngegasnya terus-terusan kalau pada makhluk sebaik ini gitu ya. Iya, jadi saya ngerasa sih Coach Wallace itu memang baik sekali orangnya, ngemong gitu ya. hmm, hmm, Jadi hmm. ya itu bisa menaklukkan seorang Yoyon tuh ya Coach Wallace gitu ya. Masya. Woi, bisa menaklukkan seorang Yuyun itu ya Coach Falas gitu ya. Kebayang Jadi, kalau dua-duanya hmm, ya misalnya sama-sama sama kayak saya karakternya ya coach ya. Ya hmm, di satu sisi bisa benar-benar bisa perang Bratayuda gitu ya. Jadi hmm, hmm, balance hmm. sekali jadinya. Kalau saya sih gitu. Kalau Abi manfaatnya apa menikah dengan saya? itu itu pertanyaan self confidence gitu. Ya coach. Abi apa manfaatnya menikah dengan saya? Oke, Iya. jadi Coach Yun ini ya apa merasa diayomi gitu ya, merasa diayomi, kemudian merasa apa dijaga gitu ya, sehingga nggak ngegas terus, tapi ada remnya juga.
Oke, kalau Coach Falas gimana Coach Falas? Ya kalau saya yang suka dari dia itu orangnya pembelajar, Mm-mm. coach. Jadi saya lihat memang dari SD-nya, SMP-nya emang ranking terus gitu. Ranking satu terus kan. Kemudian juga di kampusnya juga aktivis BEM gitu kan. Kemudian ketika menikah pun ya senang belajar, baca buku, ya baca bukunya dia lebih banyak daripada buku saya gitu kan. Buat bukunya Oh. banyak gitu kan. Udah gitu ngambil kuliah lagi juga. Ambil Mm-mm. kuliah lagi gitu ya, S1 psikologi sama S2 MPSI gitu kan. Ya Allah ini kok belajar mulu gitu kan. Jadi kita terpancing juga, kita juga jadi ikut apa terus belajar. Dan saya kan ada kolektor, jadi saya banyak nanya gitu. Saya kalau banyak Mm-mm. nanya tentang coaching, tentang hipnoterapi gitu ya, tentang Mm. psikologi, nanyanya ke istri saya. Ya saya senang seperti itu. Oke, luar biasa, luar biasa. Jadi itu yang diharapkannya ya, karena eh, apa selalu banyak belajar, selalu kemudian banyak baca buku itu sehingga kemudian itu yang membuat Coach Falas juga kolektor akhirnya suka banyak tanya. Gitu ya. Iya. Nah, saya menanya, Coach Yuyun, apa yang membuat Coach Yuyun itu pengen banyak belajar? Apa sih Eh, dorongannya? mm-mm. Karena kalau untuk ambil psikologi sendiri ya, saya kan memang akhirnya memang bergabung dengan Coach Falas dan juga jadi timnya Coach Falas ya di SK Sumsel. Terus satu sisi saya juga praktek untuk coaching, konseling dan hipnoterapi. Jadi ketika saya bisa banyak belajar itu, ya saya bisa membantu menginspirasi banyak orang gitu ya. Bisa apa namanya, bisa mencerahkan banyak orang gitu ya dengan apa namanya, ilmu yang saya miliki gitu. Seperti Yes. itu sih coach. Oke, jadi di sini kita lihat bagaimana talent bekerja gitu kan. Inginnya adalah memberi pencerahan, advisor, ingin kemudian setelah itu memecahkan banyak masalah. Jadi dorongan belajarnya bukan karena kolektor, bukan karena siapa tahu perlu gitu. Tapi kalau Hmm. Coach Wallace kan dorongan belajarnya siapa tahu nanti perlu. Iya, Jadi betul. kalau sebagai suami istri itu gudang knowledge-nya sebetulnya ada di Coach Wallace tuh gitu. Gudang knowledge-nya ada di Coach Falas dan kemudian setelah itu untuk mengidentifikasi masalah di awal itu ada di Coach Yuyun. Oke. Nah, ini ada dari Pak Budi. Kalau di birokrasi, Coach Yuyun cocok jadi kepala Bapeda perencanaan. Coach Falas cocoknya di Inspektorat Quality Insurance dan Consulting. Wah, betul Pak Budi, betul Pak Budi. Wah. Oke, nah sekarang Coach Yuyun, Coach Falas, pertanyaan terakhir, apa yang eh, perbedaan sebelum mengenal talent DNA dan sesudah mengenal talent DNA? Silakan. Oke, kalau sebelum mengenal talent DNA ya tadi ya banyak tidak bisa memahami pasangan gitu ya. Akhirnya banyak menimbulkan persepsi yang salah ya tentang pasangan. Saya pikir memang kok dia gini gitu ya. Ya kok kenapa gitu kok gini. Sekarang jadi Masya Allah apa ya, tingkat toleransi saya kayaknya lebih meningkat gitu, lebih paham setelah meningkat, setelah lebih paham tuh, oh ini begini karena begini, oke 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 gitu. Saya akhirnya ya alhamdulillahnya rasanya sih lebih harmonis, lebih bisa memahami, dan yang pasti bisa memetakan peran dalam teamwork gitu ya. Ah, oke. Kalau kemarin kan saya tuh selalu kalau ada inisiatif apa gitu ya, dipatahkannya cepat sekali gitu ya. Mm-mm. Kalau Mm-mm. sekarang bagian-bagian yang sifatnya apa perencanaan atau misalnya apa bi strategi ya. Ya maksudnya lebih detail gitu kan. Jadi saya ngerjain gitu ya, apa seperti yang pernah dikatakan Coach Arif. Jadi fokusnya kalau saya bukan kolektornya, bukan lagi teringat tentang kejadian masa lalu, tapi apa yang perlu dilakukan supaya tidak terulang lagi gitu. Mm. Nah, jadi Mm-mm. alhamdulillah dengan talent DNA ini jadi kita lebih paham tentang masing-masing gitu ya pasangan hidup kita. Kemudian saya fokus juga jangan terlalu apa mengingat masa lalu dan kemudian baper, tapi apa yang bisa dilakukan ke depan supaya tidak terulang lagi. Nah itu
kata kunci itu penting banget tuh. Oke. Oke. Jadi itu nggak dipatahkan terus, Coach. Itu sudah berapa lama memendam gitu ya? Gemes Dan gitu ya. Dan ini benar kata Gurunda Pak Ari, paham mengapa Allah memilihkan jodoh, Iya. ta'aruf, talent DNA. Jadi memang baiknya bagi yang mau menikah gitu ya, memang sudah pacaran, sudah saling mengenal, tapi lebih mengenal lagi dengan talent DNA Jalan supaya DNA. nanti tidak terjadi perang Bharatayuda gitu. Tidak perlu 13 tahun memahami dulu gitu kan. Hmm. Memahami, tapi sebelum menikah udah memahami dulu gitu Kak Ari. Oke. Bagus-bagus sekali, Injal. Oke. Sekarang setelah mengenal talent DNA, apa yang mau Coach Yuni sampaikan kepada Coach Falas? Apa yang mau Coach Falas sampaikan kepada Coach Yuni? Silakan. Ya kalau saya sih beruntung ya, beruntung Allah jodohkan saya bersama Coach Yuyun gitu karena Coach Yun ini apa dia orangnya sat-sat gitu kan. Ya apa dia bersyukur lah, dia banyak bersyukur, dia punya banyak mimpi dan saya juga berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpi dia yang sesungguhnya itu mimpi bersama juga gitu kan dan bersyukur punya istri yang pintar yang cerdas itu sih. Coach Yun, apa yang mau disampaikan kepada Coach Falas? Saya bersyukur ternyata Allah jodohkan saya dengan orang baik hati gitu yang memang itu yang saya butuhkan, Coach. Jadi saya sebetulnya ada eh, mungkin kalau dikatakan anak broken home, iyalah gitu ya. Dan ketika menikah dipertemukan dengan suami yang generous, yang forgiving gitu, yang ngomong, itu buat saya itu sebuah anugerah dari segi kenyamanan dalam berhubungan. Sadarnya sekarang gitu ya. Kemudian dalam segi bagaimana bertumbuh ke depan gitu ya. Saya jadi punya partner yang tepat ternyata gitu ya. Justru perbedaan ini malah menjadikan kita saling melengkapi gitu. Jadi bersyukur talent suami saya ini gitu. Kalau sebelumnya saya ngeluh gitu ya, kok gimana mau maju, kok lambat, Mm-mm. kok Mm-mm. ini banyakan mikir gitu ya kan, Mm-mm. negatif Mm-mm. thinking jadi sayanya ya. Jadi setelah memahami ini, masya Allah, ini adalah karunia gitu, Coach. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih, terima kasih. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Coach Falas dan Coach Yuyun. Dari Pak Ari nyampaikan daripada priwat-priwet lebih baik taruh talent DNA. Oke, terima kasih Pak Ari, terima kasih Coach Falas, terima kasih Coach Yuyun. Silakan. Eh, priwat-priwet. Oke, saya kembalikan kepada Rizka. Silakan Rizka. Ya, baik. Terima kasih Coach Arif, Coach Falas, dan Coach Yun. Masya Allah, terima kasih atas sharingnya ya. Kita sangat beruntung ya Bapak Ibu dan merasa sangat bangga nih bisa mendengar cerita langsung dari Coach Falas dan Coach Yun. Di mana mereka berdua sebagai pasangan yang harmonis dalam perbedaan yang menarik, sangat menantang dan tentunya insya Allah selesai dengan talenta DNA yang dimiliki. Semoga dapat menginspirasi kita semua ya Bapak Ibu. Dan terima kasih juga Pak Ari, semoga talent DNA ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Ya, Pak Ibu, jika ada pertanyaan, boleh silakan dituliskan di kolom chat ya. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh silakan dituliskan di kolom chat. Ya, sepertinya belum ada ya Coach Arif. Izin terakhir nih Coach Arif dan Bapak Ibu, sebelum kita menutup sesi kita pagi ini, apakah ada yang ingin disampaikan nih dari Coach Falas, Coach Yuyun, atau Coach Arif untuk kita semua di kelas pagi ini? Boleh silakan dengan Coach Arif atau Coach Falas, Coach Yuyun dahulu. Jadi terima kasih, masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Pak Ari yang sudah merumuskan talent ini. Terima kasih Coach Arif yang sudah mengcoaching kami berdua gitu ya. Setelah mengetahui dan memahami talent kita masing-masing, saya menjadi lebih bersyukur ya dipertemukan Allah. Jadi ini ternyata Allah tuh sudah mendesain segala sesuatunya sampai sedetail ini ya, seunik ini manusia. Jadi lebih memahami satu sama lain dan insya Allah lebih sakinah mawaddah warahmah, lebih kompak lagi. Amin.
Kalau dari Amin saya insya sih Allah. sama, makasih banyak Gurunda, Pak Argi Manjar Agustian, Coach Arif yang kemarin sebetulnya sudah tahu talentnya masing-masing tapi bingung gitu kan. Dan hari ini semakin jelas apa yang harus dilakukan ke depannya gitu ya, dan semakin saling memahami lagi. Insya Allah eh, kita saling mengasihi, saling menyayangi hingga ke jannah. Amin. Mohon doa semuanya. Amin. Amin, amin. Dan silakan Coach Arif mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, jadi hari ini kita bisa melihat gitu ya. Hari ini kita bisa melihat bahwa betapa bahayanya ketika kita tidak mengetahui talent DNA dari eh, pasangan kita. Ketika kita tidak mengetahui tentang suami atau istri kita. Jadi hari ini kita juga melihat bahwa ternyata ini itu bukan hanya sekedar talent DNA, tapi ini adalah sebuah life tools untuk kita saling memahami satu dengan yang lainnya. Bayangkan kemudian berapa banyak sudah anak-anak yang dihakimi atas apa yang dia tidak mampu lakukan. Bayangkan berapa banyak sudah suami istri yang akhirnya berpisah dan anak-anak yang menjadi korban karena berharap harusnya istri saya memahami saya atau harusnya suami saya memahami saya. Dan akhirnya berapa banyak anak-anak yang menjadi korban. Kemudian lebih sering atau lebih nyaman bercerita kepada orang lain dan bukan kepada orang tua. Maka hari ini Pak Ari ingin mewujudkan Indonesia bertalenta, gerakan Indonesia bertalenta. Hingga tidak ada lagi anak-anak yang dianggap bodoh, hingga tidak ada lagi karyawan yang dianggap tidak punya potensi dan ditempatkan di dalam posisi yang tidak strategis karena dianggap bodoh, karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh atasannya, tidak sesuai dengan atasannya. Hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semuanya untuk mendukung gerakan Indonesia bertalenta. Indonesia yang penuh dengan orang-orang yang menjadi terbaik dengan versinya masing-masing. Semoga Allah merahmati, semoga Allah membimbing senantiasa dan menjadikan setiap keluarga menjadi awal mula pendidikan karakter, kemerdekaan berpikir bagi anak-anak ini. Terima kasih Coach Yuyun, terima kasih Coach Falas, terima kasih Mbak Rizka, terima kasih Pak Ari atas ilmu yang luar biasa ini. Demikian dari saya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Coach Arif. Ya, bagi Bapak Ibu siapa nih di antara Bapak Ibu yang mendapatkan manfaat dari sesi pagi ini? Boleh silakan ketik di kolom chat, ketik saya. Insya Allah banyak ya Bapak Ibu yang mendapatkan manfaatnya. Baik, Bapak Ibu bagi yang ingin mendapatkan untuk giveaway, silahkan sebut nama dan alasannya nih mengapa Bapak Ibu layak menjadi pemenang giveaway. Boleh diketik di kolom chat untuk Bapak Ibu bagi yang ingin mendapatkan giveaway ya. Dan alasannya kenapa Bapak Ibu layak menjadi pemenang. Ya, sambil menunggu chat Bapak Ibu yang berharap untuk menjadi pemenang gitu ya atau mungkin ingin menjadi pemenang ya kita sambil menunggu ini karena diantaranya banyak ya coach ya yang belum mengetahui lebih dalam nih untuk talent DNA dan saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu semua yang belum melakukan pengisian talent DNA atau baru mengisi 10 top talent saja. Apa spesialnya dan apa kabar gembiranya? Ya, boleh dibantu. Ya, bagi Bapak Ibu yang baru memiliki 10 top talent, bisa melakukan top up ya di harga berikut, boleh? Ya, Bapak Ibu, bagi yang baru melakukan 10 top talent, bisa melakukan top up di harga spesial berikut,
ya agar mendapatkan report 45 talent. Dan bukan hanya top talent saja, melainkan nanti Bapak Ibu juga bisa dapat nih untuk bottom talentnya. Jadi bisa tahu, oh ya bottom talent saya ini ya, atau dan top talent saya ini ya, gitu. Dan bagi Bapak Ibu yang belum ambil live tools talent DNA, silahkan bisa langsung ambil 45 talent agar bisa langsung dapat keduanya. Dan pastikan Bapak Ibu mengetahui 45 talent dan akan mendapatkan free training secara online, yaitu Talent DNA Mastery secara online via Zoom. Caranya gimana? Silakan Bapak Ibu menghubungi yang mengundang Bapak Ibu di seminar pada pagi ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin lebih paham lagi nih atau lebih secara private lagi untuk mengetahui talent DNA-nya secara lebih dalam, silakan Bapak Ibu juga bisa melakukan one-on-one coaching dengan talent DNA dengan coach kami. Pilihannya boleh offline via Zoom atau pilihannya boleh online via Zoom atau offline ya di Menara 165. Gimana caranya? Silakan Bapak Ibu menghubungi orang yang sudah mengundang Bapak Ibu di seminar pagi ini. Baik Bapak Ibu, kami tunggu ya untuk yang nama sama alasannya nih Bapak Ibu mengapa ingin jadi pemenang pagi ini. Alhamdulillah, semoga talenta ini bisa membagi kita orang ya, Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan giveaway seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Untuk satu pemenang mendapatkan 3 free talent DNA dengan nominal Rp495.000. Dan pemenangnya hari ini adalah siapa ya Bapak Ibu? Penasaran? Ya. Baik Bapak Ibu, pemenangnya hari ini adalah Ibu Desi Sahriani. Selamat untuk Ibu Desi Sahriani. Ya, untuk Ibu Desi boleh diketik ya di kolom chat, kirim send ke saya untuk nomor telepon untuk kita kirimkan free 10 talent DNA live tools. Selamat Ibu Desi Sahriani. Insya Allah, alhamdulillah ya Ibu Desi. Boleh Ibu Desi dikirimkan ya untuk nomor telepon untuk kita hubungi via WhatsApp untuk datanya lebih lanjut. Ya, baik Bapak Ibu, sebagai penutup kita akan memberikan informasi ya, khusus Sabtu dan Minggu kita akan adakan kembali seminar ASMI About Your Talent DNA Special Career khusus bagi anak remaja nih Bapak Ibu. Mulai pukul jam 9 sampai jam 10 pagi. Dan pastikan Bapak Ibu hadir secara online di seminar besok pagi dan bisa diinformasikan ke kerabat, keluarga, atau ajak anak-anaknya ya, karena kan ini khusus remaja juga. Boleh, dan untuk harganya juga nanti kita ada untuk yang khusus karir Bapak Ibu. Nanti akan diinformasikan besok ya. Jadi Bapak Ibu bisa join di seminarnya besok pagi untuk tahu nih talent DNA karir untuk anak remaja seperti apa ya, seperti itu. Ya, baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Semoga kita semua mendapatkan manfaat ya dari seminar ASMI pagi ini dan pagi-pagi berikutnya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.